Haleluya, selamat pagi bagi kita saudara PGKasih. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Dan sebagai orang-orang yang dicintai oleh Tuhan, patutlah kita membawa hidup kita, penyembahan kita kepada Dia. Mari saudara PGKasih, kita akan mempersiapkan hati kita kepada Tuhan. Persembahkanlah kepada Tuhan, naikkanlah ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sambut Engkau di pagi hari ini dengan memberikan pujian kami kepadamu ya Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang setia, yang mengasihi dan menyertai kami. Layaklah Kau disembah, layaklah Kau dimuliakan. Terimalah doa ucapan syukur kami. Penyembahan kami pagi hari ini merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mulai doa kita ini saudara. Pagi-pagi benar, dengan sukacita, dengan semangat yang begitu luar biasa, kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, naikkan puji pada Tuhan yang terutama di dalam hidup ini ya Tuhan. Kami hanya meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
Bapak Ibu Saudara kami, para pengikut Yesus yang dengan setia berdoa pada saat pagi hari ini, Tuhan menolong dan memberkati kita, saudara. Ya, saya melihat saudara bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan dengan hati yang rindu, haus datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan saudara. Terima kasih buat kebaikan hati saudara kepada Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan membaca firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, dari Wahyu pasal 14. Hari ini kita memasuki Wahyu pasal 14, saudaraku. Dan besok Sabtu hari Natal, saudara, saya akan melihat. Oh tidak ya, saudara. Kita tidak ada doa bersama pagi, saudara. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama di rumah kita masing-masing tanpa live, saudara, karena besok adalah 25 Desember, saudara, dan hari Minggu juga. Nah, 2 hari kita tidak, ya saudara. Sangat luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Kasih pasal 15, pasal 14 dan
dan 15 itu memperkenalkan hukuman. Pasal 16 dan 18 itu sambil menunjukkan pahala yang begitu luar biasa, saudara yang kasih kepada mereka yang menanti-nantikan Tuhan, saudaraku, dan dengan iman dan setia, saudara. Jadi hari ini pasal 14, besok 15, hari Minggu 16. Jadi berarti 2 pasal ya, saudara, tidak ada bersama-sama dengan Ibu Esther. Baca firman Tuhan ini sehingga kita tidak ketinggalan. Walaupun kita nanti di rumah baca, saudara, tidak bersama-sama seperti ini secara live. Baca, saudara, sehingga firman Tuhan akan memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Nanti kita hari Senin masuk kepada pasal 17. Itu agak ada sambungannya ya, saudara. Ya, oleh sebab itu dibaca untuk memberkati kita semuanya. Haleluya. Yang sukacita dan bersemangat dengan membaca kitab Wahyu, katakan amin, terima kasih Tuhan. Haleluya, besarlah kasih Tuhan. Saudara, kitab Wahyu kadang-kadang kitab yang dilewatkan. Karena apa? Sangat mengerikan ya, saudara. Tapi kalau kita membacanya dengan hati yang rindu, dengan hati yang haus, saudara, dengan berdoa kepada Tuhan, kita akan mengerti seperti apa nanti pada masa kesengsaraan dan pengangkatan, saudara, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dan semakin memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan, saudara, supaya kita ikut serta mengalami, menikmati kebahagiaan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari saudara, kita akan baca firman Tuhan ini. Kita baca dengan sungguh-sungguh. Saya membacakan ayat yang pertama dan Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua di rumah saudara masing-masing dengan penuh perhatian dan sukacita, sehingga firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Saya bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat yang kedua bersama dengan ya Kak Delmi Panjaitan. Ya, saya akan membaca, saudara. Ya. Anak domba dan pengikutnya yang ditebus. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion yang bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru gurung yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memati kecapinya. Mereka menyiapkan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada lengannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerimanya tanda namanya.
Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tuayan di bumi. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilang sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan dia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituai. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah, ia berkuasa atas api, dan berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. 20 bersama-sama. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Puji Tuhan, saudara. Tuhan memberkati kita semuanya yang sudah membaca firman Tuhan ini. Tentunya Ibu Esther tidak bisa menjelaskan secara detail semuanya karena waktu kita yang hanya sedemikian rupa. Namun ketika kita membaca, kita sudah bisa mendapat berkat yang sangat luar biasa. Karena banyak orang tidak membaca kitab Wahyu atau dilewatkan saja atau jarang dibaca orang, saudara. Ya, tetapi kita bersyukur hari ini kita membacanya, kita sudah mendapat berkat firman Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, saudaraku, pasal 14 dan 15 itu memperkenalkan hukuman, ya, memperkenalkan hukuman. Sedangkan pasal 16 sampai 18 itu sambil menunjukkan pahala dan berkat-berkat Allah yang begitu luar biasa bagi mereka yang mentaati dan bertahan dengan kesetiaan iman mereka kepada Yesus Kristus. Nanti kita akan lihat itu di pasal 15 ayat 2 sampai ayat 4 itu dituliskan di situ, saudara kasih. Nah, pasal 15 ini, pasal 14 yang kita baca pada saat ini menggambarkan pemandangan 144.000 orang percaya yang terkemuka. Mulai tampak di sorga, saudara kasih, dan mereka dekat dengan anak domba Allah itu, saudara. Bilangan ini secara simbolis, saudara. Memang beberapa hari yang lalu kita telah mempelajari, saudaraku, ya 2000 suku dari ini, 2000 suku dari ini, 2000 suku dari ini. Semuanya itu dari suku-suku Israel, saudara. Tetapi bilangan 144.000 itu, saudara, itu saudara pengkasih secara simbolis, saudara pengkasih melambangkan umat yang paling berserah. Itu melambangkan umat yang paling berserah, saudaraku, dan paling setia bertekun sepanjang zaman. Dan mereka, saudara pengkasih, menikmati kedudukan dan juga kesukacitaan yang khusus di sorga. Angka 144 ini tidak berarti bahwa mereka dibatasi secara jumlah dengan jumlah itu saja, saudara yang kasih. Tapi setiap orang percaya bisa menjadi seorang dari kelompok ini, yaitu mereka yang memiliki iman, kasih,
kesetiaan, penyerahan diri, pelayanan yang penuh kepada Tuhan. Terus sepanjang zaman dikatakan tadi, saudara, mereka yang melayani Tuhan, yang bertekun, yang setia, menyerahkan dirinya sepanjang zaman. Jadi yang tidak turun naik, tetapi yang terus setia mendekat kepada Tuhan, itulah yang kita usahakan pada saat ini. Jadi kalau demikian, berarti saudara bisa, saya bisa, saudara, sepanjang kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, beriman, penuh dengan kasih, kesetiaan kepada Tuhan. Jadi angka 144.000 itu bukan angka yang dibatasi, tapi itu adalah angka simbolis, saudara kasih. Memang itu adalah orang-orang Israel yang telah ditetapkan, yang mempunyai sukacita khusus, semangat yang demikian luar biasa, dekat dengan anak domba Allah itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa. Bagaimana supaya kita ada di situ? Marilah kita, saudara kasih, beriman teguh, percaya, penyerahan diri yang total kepada Tuhan, setia bertekun. Dan dikatakan ayat yang keempat, saudara, siapakah mereka itu? Ayat yang keempat, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta karena tidak bercela. Nah, inilah orang-orang yang terdapat. Inilah karakter daripada orang-orang yang 144.000 tersebut. Tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan, mengikuti Yesus Kristus kemana saja, tidak ada dusta dalam mulut mereka. Saudara kasih, ya, artinya mereka yang tetap menjaga kekudusannya dan menolak menyesuaikan diri dengan sistem dunia yang berdosa. Perhatian mereka, watak mereka, saudara kasih, dekat dengan Kristus. Dan firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, sebab itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti, supaya kamu dapat membedakan manakah yang baik, manakah yang jahat, manakah yang sempurna, yang berkenan kepada Allah. Jadi sekalipun kita dalam dunia ini, tapi kita bisa hidup tidak seperti orang dunia. Fokus kepada Tuhan. Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaruan budimu, pembaruan karakter, pembaharuan pikiran. Karakter kita ini penting sekali. Kalau tubuh kita ini nanti akan mati, tapi dan roh kita juga terangkat ke surga. Lalu apa yang kita kerjakan pada saat ini? Jiwa kita, apa itu jiwa? Pikiran, perasaan, kehendak, ya, karakter kita, keinginan-keinginan kita. Jadi ya, manusia itu terdiri dari 3 tubuh, jiwa dan roh. Tubuh ini akan kembali kepada tanah, roh itu kepada pencipta Yesus. Sekarang perjuangan kita adalah jiwa kita. Jiwa kita apakah itu keinginan, perasaan, kehendak, kemauan. Perasaan-perasaan kita, kadang-kadang perasaan kita masih menguasai kita. Ya, dipuji itu senang, sedikit tersinggung mulai ciut, mulai lagi nggak mau lagi berdoa, nggak mau lagi baca firman Tuhan, meninggalkan pelayanannya, mulai lemah imannya. Nah, inilah yang harus kita pertahankan. Bagaimana kita menjaga diri kita. Bahkan juga kenapa? Nggak apa-apa. Kenapa kamu seperti itu? Nggak apa-apa.
Nggak apa-apa katanya, tapi wajahnya, tapi semangatnya sudah berkurang, tapi nggak apa-apa. Firman Tuhan berkata, tidak ada dusta di dalam mulutnya. Nah, inilah yang harus perlu memang ya proses ya. Tapi orang yang belajar itu terus ada pertumbuhan, ada kemajuan, tidak stagnan, tidak tetap di situ, tidak begitu-begitu saja. Ada pertumbuhan, memang nggak langsung begitu cepat proses. Namanya buah roh. Buah itu proses ya, dari bunga ke putik, dari putik ke buah kecil, lama-lama menjadi besar, maksimal besarnya. Setelah maksimal besarnya, udah mengkal, matang, siap untuk dituai. Memang kita demikian. Sekarang ini juga kita terus diproses, tapi jangan menolak proses. Mari kita buka hati kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Seperti pujian kita tadi berkata, ku buka hati, tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Buka hati kita. Kita buka hati kita. Ada teguran-teguran itu, ada sesuatu yang tidak enak itu, tapi rohmu yang hidup penuhiku. Roh Allah itu seperti air yang menyiram tanah yang kering, membasahi, mengaliri. Tanah yang kering itu gampang dibentuk. Tanah yang kering yang sudah dibasahi oleh air itu, semen yang sudah dibasahi dengan air itu dicampur dengan pasir itu mudah dibentuk dan menjadi satu bangunan yang kokoh, yang sungguh sangat mahal. Kalau hanya semen itu tanpa dibentuk, tanpa dicampur air dan pasir, itu menimbulkan penyakit. Itu sesuatu yang tidak bagus untuk pernapasan kita. Tapi apabila dia dibentuk, dicampur air, dicampur pasir, dipester ke bangunan, itu membawa ketenangan, kedamaian kepada kita yang tinggal dalam rumah tersebut. Biarlah kita menjadi suatu bangunan yang dipakai oleh Tuhan untuk kebahagiaan Bapa, dan kita pun berbahagia di dalamnya. Bagaimana supaya itu bisa? Tidak mencemarkan diri dengan perempuan-perempuan itu. Artinya bukan ya perempuan secara lawan jenis, tapi perempuan sistem dunia yang menjatuhkan kita ke dalam dosa. Sistem dunia, sistem dosa, tapi menguduskan dirinya, menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, biarlah semua pusat kita, sentral kehidupan kita adalah untuk Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara, ya jadi mereka itu menyerahkan diri kepada Kristus. Mereka tidak berkata-kata dusta, dan kemudian secara moral mereka tidak bercacat, tidak bercela. Ya, mari kita jaga diri kita demikian saudara, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Ayat yang berikutnya saudara, ya. Aku melihat seorang malaikat lain terbang dari tengah-tengah. Daripadanya ada Injil yang kekal dan diberitakan kepada mereka dan di atas bumi kepada mereka semua bangsa dan suku, bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Tuhan, muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mari kita saudara sembah Tuhan. Kita menyadari Tuhan itulah yang perlu ditakuti. Memang ketakutan-ketakutan dunia ini ada. Takut masa depan, takut jodoh, takut cicilan rumah, takut bagaimana nanti pekerjaanku, takut bagaimana nanti anak-anakku ini, takut nanti bagaimana perusahaan ini bisa bertahan enggak, sampai di mana ini pandemi ini, tidak ada jaminan bagaimana ini nanti, bagaimana ini, waduh ini sudah tanggal sekian, udah hampir habis tahun ini, tapi ini bagaimana? Ketakutan-ketakutan itu ada, saudara. Tapi biarlah, saudara, pakai ketakutan itu menjadi satu warning bagi kita untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Tuhan.
Karena ketakutan itu, Tuhan, aku mau datang kepadamu. Tuhan, bagaimana ini? Kuserahkan hidupku kepadamu Tuhan. Jangan biarkan ketakutan itu menekan kita. Jangan kita menyerah kepada ketakutan itu. Tapi takutlah akan Allah. Takutlah akan Tuhan. Sembahlah Dia yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Segala isinya dan segala isinya. Segala sesuatu yang kita perlukan di dunia ini. Dialah Tuhan yang menjadikan itu. Takutlah kepada Dia, hormatlah kepada-Nya. Takut kepada Tuhan itu bagaimana? Jauhi larangan-larangannya, ikuti perintahnya. Apa yang dikatakan oleh Tuhan, itulah yang kita lakukan. Jangan kita melakukan apa yang dilarang. Jangan kita tidak melakukan apa yang diperintahkan untuk kita kerjakan. Nah, dan seorang malaikat lain yang kedua menyusul. Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Akan ada, saudara, habis itu semua, akan terlihat semua. Babel itu pun rubuh, lambang dosa. Sodom dan Gomora dihancurkan. Sodom berasal dari kata sodomi, ya, saudara, akan dihancurkan. Dan kemudian malaikat lain yang ketiga menyusul dan berkata, jikalau seorang menyembah binatang patung itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia minum dari anggur murka yang disediakan tanpa campur dalam cawan murkanya, dan ia disiksa dalam api belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Mereka yang menerima tanda binatang itu, tanda apa, saudara? Antikris. Ya, kemarin bacaan kita angka 666 di dahi atau di tangannya. Mereka akan disiksa dalam api belerang. Mereka mau bunuh diri. Mereka minta rubuhlah gunung, matikan, binasakanlah kami. Tapi justru maut lari daripada mereka, saudara. Dan asap api yang menyiksa mereka naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Nama siapa? Saudara, biarlah kita menerima tanda nama Tuhan, pemilik kita. Nah, saudara, tadi dikatakan di sini, saudara pengen kasih. Nanti ya ayat yang berikutnya, saudara. Yang terpenting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Mari bertekun, saudara. Ketekunan kita kepada Tuhan pasti menghasilkan, ya, menghasilkan sesuatu yang baik. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita bertekun. Nah, tentunya untuk bertekun itu tidak mulus, saudara. Ada saja kerikil-kerikil, batu-batu kecil, batu besar. Ada aja lembah, gunung, saudara, yang harus kita lalui. Tapi firman Tuhan berkata, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Bertekunlah berdoa, bertekunlah baca firman Tuhan, bertekunlah melakukannya, bertekunlah menyangkal diri, bertekunlah pikul salib, saudara. Bertekunlah hidup dalam kebenaran. Dan aku mendengar suara dari surga, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagialah mereka yang mati dalam Kristus. Kenapa berbahagia mereka yang mati? Kadang-kadang pendeta-pendeta kami sering menyampaikan firman Tuhan ini waktu ada orang meninggal. Ini ayat firman Tuhan kepada orang meninggal, saudara kasih. Tapi dikatakan di situ, berbahagialah mereka yang mati dalam Tuhan. Jadi mati ada dua, mati dalam Tuhan, mati di luar Tuhan. Ini yang perlu sekali. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Berarti kalau ada mati dalam Tuhan, ada mati di luar Tuhan. Kalau mati di dalam Tuhan, dia sudah menuliskan namanya di kitab kehidupan di sorga yang kekal. Karena kemarin kita membaca firman Tuhan, nama yang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan itu, yang tidak tertulis, dicampakkan ke dalam lautan api itu dan disiksa. Tapi namanya yang tertulis di kitab kehidupan itu, mereka ada bersama dengan Allah.
Jadi hari ini kembali lagi diingatkan kepada kita, berbahagialah mereka yang mati. Mati di dalam Kristus. Mati di dalam Kristus. Mati dalam iman. Mati di dalam iman kepada Kristus selama masa hidupnya. Beriman kepada Kristus. Selama masa kesengsaraan itu, saudara kekasih, ya. Lalu bagi orang-orang mati, berbahagialah. Kenapa? Karena nanti ada orang-orang yang tidak bisa mati. Diminta pun supaya dia mati, bunuh diri, enggak mati-mati. Maka firman Tuhan berkata di sini, berbahagialah mereka yang mati dan mati di dalam Kristus. Nah, Ibu Esther pun menyadari ini. Oh ini ya, selama ini saya langsung kutip aja nih ayat 13 ini. Kalau ada orang meninggal, berbahagialah mereka yang mati di dalam Kristus. Tapi ternyata kenapa dikatakan berbahagia di sini? Karena mereka tidak mengalami siksaan yang demikian luar biasa. Dimasukkan mereka ke dalam api belerang itu. Ini belum neraka, loh saudara, belum neraka. Ya. Sementara orang mau mati nggak mati-mati, dan orang yang mati dalam Kristus ini sudah mati, dia bahagia. Orang di sana yang disiksa di dalam api belerang itu, siksaan yang sangat mengerikan, mau mati nggak bisa mati. Jadi firman Tuhan berkata pada saat ini, berbahagialah mereka yang mati di dalam Kristus. Dan justru karena di dalam Kristuslah mereka, maka pada masa saat itu berbahagia dan mereka mati. Kalau mereka tidak dalam Kristus, mereka tidak mati, mereka disiksa pada waktu itu ya saudara mereka kasih. Tetapi orang-orang yang mati dalam Kristus sejak semula dan sampai pada saat ini nanti kejadian ini berbahagia sebab mereka dekat dengan Yesus. Nah, oleh sebab itu saudara yang kasih, pujilah Tuhan. Ayat yang ke-14 tinggal ini, dan aku melihat sungguh ada suatu awan putih dan di atas awan duduk seorang anak domba seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan, ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Puji Tuhan, tuaian akan datang, tuaian besar terjadi saudara. Biarlah mulai dari saat ini, mari kita menuai jiwa-jiwa untuk kerajaan Allah saudara. Saya percaya saudaraku, firman Tuhan ini bisa memberkati kita, meneguhkan kita semua. Kita adalah orang-orang yang ada dekat dengan Allah, orang yang bertekun, orang yang setia, yang menyerahkan hidup kepada Tuhan dan yang melayani, mengasihi Tuhan. Renungkan firman Tuhan ini saudara, boleh memberkati kita, menguatkan dan meneguhkan kita. Nah saudara, sebelum kita mengangkat penyembahan kepada Tuhan, doa dulu secara pribadi kepada Tuhan. Renungkan kembali apa yang hari ini yang kita dapat dari firman Tuhan ini. Pertama saudaraku, ya ambil 2-3 berkat firman Tuhan yang bisa kita hidupi hari ini dan seterusnya. Saudara, hukuman dinyatakan, kemudian pahala mulai dipaparkan saudara yang kasih, dan 144.000 itu ada dekat dengan Tuhan. Ternyata itu saudara yang kasih bukan angka mati yang sudah demikian, itu sudah, tapi itu adalah simbol kepada orang-orang yang menguduskan diri, yang setia, yang beriman, yang bersukacita sepanjang zaman. Siapakah mereka itu yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan dengan sistem dunia yang berdosa ini, tetapi yang menguduskan dirinya, tidak serupa dengan dunia ini, di dalam mulutnya tidak ada dusta, tapi yang setia kepada Tuhan. Aku bisa Tuhan, setia. Aku mau menguduskan diriku di hadapan-Mu ya Tuhan. Ku buka hatiku ya Tuhan. Bukan kuat, bukan gagahku, bukan keperkasaanku, bukan pintar, melainkan oleh Roh-Mu yang menolong aku. Tolong aku ya Tuhan. Secara pribadi saudara berdoa di rumah saudara masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih ya Kudus. Haleluya ya Kudus. Berdoa saudara di rumah kita. Haleluya.
Meditasikan firman itu. Meditasikan. Bayangkan. Renungkan. Ajarku setia. Ajarku percaya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun pada silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Oh, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah
menunggu. Tak aku sangka ku temukan satu kasih yang akan di diriku datang, dan ku bawa hidupku dekat padamu, dekat padamu, itu rinduku. Segenap kataku, Setiap kata kau pun menunggu. kau pun Tak kusangka ku temukan kasih yang abadi. tak kusangka ku temukan satu kasih yang di diriku datang, dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mendengar hadirmu dalam hidupku, mengajak, membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Inilah yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan. Dekat dengan anak domba Allah itu, dekat dengan Yesus, mengejar hadirmu, dengar-dengaran akan suaramu, memandang wajahmu, anak penyembahan ini sekali lagi sekarang dekat padamu, itulah rinduku, Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang akan di diriku datang, dan ku bawa hidupku memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu
memandang Tuhan. Kami bersyukur tak kusah kamu dapatkan kasih yang abadi seperti yang kau berikan itu. Tapi kalau kau berikan dan aku menemukannya, kami berdoa menemukannya pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur. Biarlah kami terus dekat dengan Engkau, memandang wajah-Mu, mendengar suara-Mu, mengejar hadir-Mu, mengikuti kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Pagi ini berkati kami Tuhan. Sepanjang hari ini Kau berkati kami dan malam nanti semua orang-orang Kristen, orang percaya kepada-Mu akan datang beribadah kepada Tuhan. Berkatilah Tuhan di seluruh muka bumi ini di Indonesia tercinta. Cuaca baik sehingga seluruh umat boleh datang beribadah, merenungkan kasih Yesus. Yesus yang lahir di dunia, di kota Betlehem Efrata, datang sebagai manusia yang hina, mengambil rupa seorang hamba yang walaupun dia adalah Allah yang kudus, sehingga semua gereja, semua umat malam ini datang memuji menyembah-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya cuaca baik, tidak ada hambatan halangan apapun bagi kami beribadah kepada Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap umat-Mu tetap sehat, bahagia, sukacita. Mereka yang masih bekerja hari ini Tuhan tolong berkati penuh dengan sukacita ya Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu malam ini ya Tuhan. Besok juga Tuhan Engkau berkati, lindungi Tuhan semua gereja-gereja. Tidak ada pemboman, tidak ada masalah-masalah, tidak ada pertikaian-pertikaian, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Lindungi gedung-gedung gereja, lindungi umat-Mu dari malam ini, besok, dan hari Minggu seterusnya. Semua hamba-hamba Tuhan ada dalam perlindungan-Mu. Semua hamba Tuhan bersekutu dalam Engkau. Tidak hanya sekedar perayaan-perayaan, tetapi ya Tuhan, biarlah semua merenungkan kasih Tuhan. Di dalamnya ada sukacita. Namun biarlah Yesus lahir memerintah dalam hati kami seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kau yang berdaulat dan Kau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa dan Saudara. Berkati pemerintahan kami, berkati keamanan di seluruh Indonesia, seluruh dunia pada saat ini ya Tuhan. Para aparat-aparat kami, berkati mereka, kuatkan teguhkan mereka, sukacita mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dan seluruhnya kami bahagia sukacita pada saat ini. Hamba-Hamba-Mu yang berdoa di doa pagi ini, tetap kami bersukacita. Kami jaga diri kami. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kami menjaga hati kami Tuhan, supaya hati kami tetap bersukacita, supaya hati kami terus memelihara kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami sepanjang hari ini, sukacita yang abadi, yang luar biasa daripada Tuhan, memenuhkan hati pikiran kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Kita akhiri doa kita ini, katakan kepada Tuhan segala puji, hormat juga syukur. Puji, hormat juga syukur ku naikkan padamu. Kamu yang tiada terukur, setiap hidupku bagimu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah itu kepada kita, kasih sayang Allah Bapa yang memelihara hati, pikiran dan jiwa kita, serta penghiburan damai dan sejahtera dari Allah Roh Kudus memelihara kehidupan kita. Bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita saudara. Selamat hari Natal 25 Desember 2021 dan menjelang tahun baru 1 Januari 2022. Biarlah kita sama-sama merayakan Natal malam hari ini, besok dan seterusnya saudara, dan juga selamat menyongsong tahun baru 2022. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat menikmati perayaan Natal dan sukacita yang melimpah-limpah. Kirimkan kuenya untuk Ibu Esther dan doanya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dari mana-mana ya. Haleluya.